Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Shadiq. Saya seorang santri, seorang pencari ilmu yang sampai sekarang masih mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan berbicara mengenai satu topik yang akan saya kemas dalam podcast, yaitu hanya berupa suara saja. Yang topik-topik ini saya ambil dari beberapa kesimpulan-kesimpulan dari para da'i, daripada masyayikh yang dapat kita temui di media-media sosial kita, yang kebanyakan itu masih menggunakan bahasa Arab, terutama seperti dari ad-da'i ilallah Al-Habib Ali Al-Jifri, dan juga ada seorang da'i dari Damaskus, dari Syria, bernama Syekh Dr. Ratib An-Nabulsi. Saya mendengar topik yang mereka sampaikan sangat-sangat bagus dan relevan bagi kita seorang manusia yang hidup di dunia ini. Topik yang sering mereka sampaikan adalah topik tentang taubah, atau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai manusia tentunya kita tidak lepas dari salah dan dosa. Walaupun kita sebisa mungkin untuk menghindar dari salah dan dosa itu, tapi selama kita masih diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tabiat manusia adalah jatuh dan melakukan sebuah kesalahan. Maka di sini pentingnya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taubat ini bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa yang kita lakukan, maka janganlah bosan-bosan kita untuk melakukan atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha menerima taubat. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan mendengarkan taubat seorang hambanya. Jadi memang kata beliau, taubat itu harus kita lakukan dengan taubat nasuha. Artinya ketika kita sudah bertaubat, kita berazam tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan itu harus kita tanamkan betul-betul dalam hati kita. Namun ketika kita nantinya kalah oleh hawa nafsu kita dan kita melakukan sebuah dosa, maka kita harus kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapapun kali kita mengulang hal tersebut, berapa kali pun kita bersalah, kita melakukan kesalahan, maka harus diikuti dengan taubat. Maka ketika kita melakukan itu, kita akan selalu mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya dan suka kepada hamba-hamba yang bertaubat kepadanya. Namun ada satu hal yang digarisbawahi oleh Habib Ali Al-Jifri di sini, bahwasanya jangan sampai kemudian kita bermain-main dengan dosa. Artinya ketika kita ingin melakukan dosa, kemudian dalam pikiran kita berpikiran, saya akan bertaubat setelah ini, maka tidak apa-apa saya melakukan dosa. Ini
adalah tidak benar. Apabila kita ketika ingin melakukan sebuah perbuatan dosa, dalam hati kita atau kita berkeyakinan ini kan dosa ini akan hilang ketika saya bertaubat. Nah, itu tidak boleh. Artinya ketika orang itu sudah seperti itu, maka itu tidak dikatakan dia bersungguh-sungguh. Bukan orang yang mujahadah. Orang yang bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa itu adalah ketika dia sudah berperang, sudah berniat tidak melakukan itu lagi, tetapi dia kalah oleh nafsunya. Dia sudah berjuang, tetapi dia kalah, sehingga dia jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala itu, ketika dia sudah melakukan dosa, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai dibuat main-main begitu ya. Artinya kita sengaja ketika kita tahu dengan sadar ketika melakukan maksiat itu kita akan bertaubat. Maka ini menjadi pembeda antara orang yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak ingin melakukan dosa kembali, ataupun orang yang kemudian bermain-main di sini, artinya dia sebelum melakukan dosa sudah berpikir nanti saya bertaubat Allah akan mengampuni saya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Ada sebuah kisah tentang sifat atau bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang kemudian Allah adalah senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Jadi dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia mendatangi seseorang yang disebut dengan ahli ibadah dan dikatakan, apakah saya masih bisa bertaubat kepada Allah? Kemudian dia menjawab, kamu sudah tidak bisa bertaubat karena sudah terlalu banyak dosa. Akhirnya karena dia marah mendengar jawaban orang tersebut, ahli ibadah tersebut, akhirnya dibunuhlah sekalian, lengkaplah yang dibunuh akhirnya menjadi 100 orang. Kemudian terbesit lagi di pikirannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mendatangi seorang ahli ilmu, dikatakan, dia bertanya, apakah saya sudah membunuh 100 orang? Apakah saya masih bisa bertaubat kepada Allah? Dijawab oleh ahli ilmu tersebut, wahai anakku, tidak ada yang menutup pintu taubat itu. Allah selalu membuka pintu taubat untuk siapapun hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Namun saranku, engkau harus hijrah atau berpindah dari tempat engkau berada sekarang, karena engkau berada di lingkungan yang jelek. Maka pindahlah kamu sehingga Allah memudahkan proses taubat. Singkat cerita, akhirnya orang tersebut hijrah atau berpindah dari kotanya untuk menuju kota lain. Sampai di tengah perjalanan dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia meninggal. Datanglah dua malaikat yang kemudian berselisih apakah orang tersebut termasuk ahli neraka ataupun ahli surga. Kata malaikat yang ingin membawa dia ke neraka, orang ini belum melakukan kebaikan apapun, dia sudah membunuh banyak orang, maka dia pantas masuk ke neraka. Adapun malaikat yang lain mengatakan, orang ini sudah berniat untuk taubat, maka dia pantas untuk masuk surga. Akhirnya Allah, karena mereka berselisih, akhirnya mengadu kepada Allah sehingga diperintahkan kepada mereka untuk mengukur lebih dekat mana jarak antara orang itu dengan negeri yang baik yang akan dia tuju, dan jarak antara dia dengan negeri asalnya yang buruk itu. Maka setelah diukur ternyata dia lebih dekat dengan negerinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya kemudian memasukkan orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kisah yang menerangkan bahwasanya memang
untuk kemudian kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tipsnya juga adalah kita untuk kemudian mencari lingkungan atau teman-teman yang mendukung untuk hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pentingnya kita kemudian untuk merubah sifat, kemudian untuk kita berubah menjadi orang yang baik itu kita bersama dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertemanan ini memiliki efek yang sangat penting kepada orang lain. Orang yang selalu bergaul dengan orang baik, maka dia akan menjadi baik. Orang yang bergaul dengan orang yang jelek, maka orang yang jelek itu akan menular kepadanya. Diibaratkan dalam sebuah hadis itu, orang yang berteman dengan orang baik itu seperti berkumpul dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, minimal kita mencium bau wangi dari parfum-parfum yang dia jual, sehingga kita mendapatkan suatu kebaikan, yaitu bau harum. Adapun perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang perangai jelek seperti orang yang berkumpul dengan pandai besi. Orang yang dekat dengan pandai besi, berkumpul dengan pandai besi, dia bisa mendapatkan percikan-percikan api yang bisa membuat bajunya bolong dari proses pembakaran besi tersebut. Atau dia juga bisa mendapatkan bau yang tidak enak dari proses pembakaran itu. Artinya orang yang berkawan dengan orang baik, walaupun kemudian tidak bisa meniru 100%, itu akan memberikan efek positif. Apabila sahabatnya jelek, maka itu akan memberikan efek yang negatif. Ini pentingnya kita ketika kita sudah berniat untuk hijrah, untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari lingkungan dan sahabat-sahabat yang mendukung untuk hal tersebut, teman-teman. Jadi selain kita bertaubat, juga kemudian menghilangkan faktor-faktor yang membuat kita untuk bisa melakukan sebuah dosa, termasuk kita juga berteman dengan orang-orang baik, begitu, kumpul dengan orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang gemar membaca sholawat, orang-orang yang gemar hadir ke majelis ilmu, dan yang demikian, orang-orang yang selalu mengutamakan akhlakul karimah, itu yang kemudian kita harus dekati dan sangat berhati-hati terhadap teman-teman atau sahabat yang jelek perangainya. Baik, jadi kesimpulannya dari awal tadi, manusia ketika melakukan kesalahan jangan bosan-bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk dalam golongan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang gemar bertaubat kepadanya. Kemudian untuk kemudian kita menjadi orang baik, menolong kita dalam proses kita tidak melakukan dosa kembali, kita harus mencari sahabat-sahabat dan lingkungan yang baik. Nah, demikian podcast kita yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Insyaallah nanti pada episode selanjutnya pertanyaan terbaik dan komentar terbaik bisa kita bacakan. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, sampai di akhir episode. Jangan lupa untuk menonton dan menyaksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, semoga kita
dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.